Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Siang. Perkenalkan, nama saya Panji Atarik atau biasa dipanggil Brewok gitu ya. Jadi adik-adik semua tuh manggil saya Pak Bre gitu ya. Pak Brewok gitu ya, biar kita lebih akrab gitu. Ya, Pak. Saya di sini saya itu ada salah satu guru-guru baru di sekolah ini. Bapak itu adalah selaku guru BK di sekolah ini. Jadi bapak itu masih bisa dibilang fresh graduate gitu. Bapak mengajukan diri ke sekolah ini, melamar dan di ACC oleh Pak Kepala Sekolah gitu. Alhamdulillah sekali, bapak tinggalnya di Turi, Sleman. Bapak masih jomblo. Kok jomblo, Pak? Kenapa? Ya belum dapat jodohnya, Mbak. Ya cukup dari saya, perkenalan dari saya. Lalu saya ingin perkenalan nama adik dari Mbak yang Dari sana aja, Pak. Ya, yang baju hitam, namanya siapa? Terus namanya Jilbab hitam, Pak. Ya. Baju hitam. Jilbab hitam. Perkenalkan, nama saya Melati, Pak. Nama saya Melati. Panggil Mel. Iya, biasa dipanggil Mel. Hmm. Alamat saya dari Bantul, Pak. Oh, Bantul. Iya. Kelas apa ini? Saya saya kelas Terserah. saya kelas 11 IPA 1, Pak. Oh, 11 pas 1. Iya. Jomblo? Enggak sih, Pak. Oh, enggak. Saya punya pacar. Oh. Udah, cukup? Cukup. Langsung ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Hendun dari kelas 11 IPA 2 Mbak dulu ya. Alamatnya di mana? di Bantul. Bantul juga. Jadi dua Bantul gitu. Iya, tetangga. Sleman lawan Bantul gitu berarti. Iya. Iya. Adik-adik semua, apakah adik tahu kenapa Bapak kumpulin di ruangan ini? Apakah ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Bapak kumpulkan di sini karena ada suatu bimbingan kelompok. Ya. Di sini Bapak kumpulkan untuk menjalankan sebuah proses bimbingan kelompok. Nah, kali ini kan setelah Bapak melakukan observasi terhadap anak-anak semua, dapat Bapak kumpulkan juga dari media yang Bapak sebar itu paling banyak tentang manajemen keuangan. Di sini apakah ada yang tahu apa itu manajemen keuangan? Memanage keuangan, Ya, Pak. Mbak, belum, yuk. Memanage keuangan. Memanage uang, terus Udah. memanage. Oh ya betul, yuk Mbak. Mengatur keuangan, Pak. Mengatur keuangan. Sebelumnya saya mau tanya kepada adik-adik semua, apakah penting kita itu manajemen uang atau memanage uang? Apakah penting? Penting. Penting. Apa alasannya, adik-adik semua? Saya, Pak. Ya. Kita pentingnya memanage uang itu ya supaya kita bisa menggunakan uang itu dengan sesuai pada kebutuhannya, Pak. Jadi supaya kita tidak boros dan supaya kita bisa membeli barang-barang yang perlu, begitu, Pak. Mbak, Sama. sama. Oh, ternyata satu otak semua ya. Iya. Iya, Pak. Jadi di sini saya jelasin ya dari semua. Apa itu manajemen keuangan? Jadi sebelum mengetahui fungsi dan tujuan dari manajemen ini, kita harus tahu dulu terlebih dahulu apa itu definisi dari manajemen keuangan. Menurut salah satu tokoh yang terkenal, tokoh dari zaman dahulu namanya S.C. Kuchai, dia mengatakan manajemen keuangan itu berkaitan dengan pengadaan dana dan pemanfaatan yang efektif dalam berbisnis. Jadi bisa dikatakan manajemen keuangan itu lebih prefer ke dunia bisnis, tapi manajemen keuangan itu sangat diperlukan sekali di dunia kehidupan selain bisnis. Meskipun di dunia kita sehari-hari, di dunia
sekolah, dunia apalah, itu manajemen keuangan sangat penting sekali. Ya, Weston dan Brigham juga mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah bidang pengambilan keputusan keuangan, menyelaraskan motif individu dan tujuan sebuah perusahaan. Nah, jadi emang manajemen keuangan ini sangat prefer sekali ke dunia bisnis. Memang kebanyakan tokoh-tokoh itu mengatakan dalam dunia bisnis, tapi manajemen keuangan itu sangat dibutuhkan sekali di dunia kita sehari-hari. Seperti itu adik-adik semua. Sebelumnya kita boleh buat sebuah kesepakatan. Mau apa? Setuju tidak kita buat sebuah kesepakatan? Setuju. Jadi kalau bapak itu bilang sekata semangat, adik-adik wajib bilang sukses. Paham adik semua? Paham. Semangat. Sukses. Beri plus buat kita semua. Siap. Sebelumnya bapak mau tanya kepada Mbak Indul. Mbak Indul, apakah udah ada perencanaan keuangan di bulan depan misalnya? Udah Udah ada. Pak. Dengan bagaimana Mbak Indul itu membuat rincian keuangan atau membuat jadwal manajemen uang itu mau buat apa gitu, tolong bisa dijelaskan. Jadi kalau saya kan dijatah ya Pak. Ya. Jadi saya itu udah ini Pak, kayak bulan ini mau beli ini, mau beli ini kayak gitu Pak. Jadi apakah itu yakin bisa mencukupi semua atau bahkan bisa kurang menurut Mbak yang Iya, sudah kan? dijadwalkan? Dan saya kan memanage ya Pak. Kan kita kalau misalnya kurang apa lebihnya itu urusan nanti ke belakangnya. Yang penting kan saya sudah manage. Oke, boleh. Selanjutnya kalau untuk Mbak Melmel nih, apakah udah punya rencana, udah punya perencanaan keuangan di bulan depan? Kalau saya uang sakunya nggak dijatah Pak, tapi setiap hari dikasih gitu. Jadi kalau setiap saya mau beli sesuatu untuk bulan depan, otomatis saya harus menabung dulu dari uang jajan saya setiap harinya. Nah itu nanti saya tabung dulu, baru nanti kalau semisal sekarang bulan depan kan saya pengen beli baju Pak. Nah jadi saya nabung dulu dari sekarang, terus nanti uangnya itu untuk beli baju saya buat bulan depan gitu Pak. Bagus sekali. Ternyata ada di semua ini udah punya sebuah kayak semacam prinsip atau sebuah langkah ke depan dalam memanajemen uang. Bapak juga mau menanyakan, terus apabila dalam manajemen uang itu adik-adik semua itu mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sisa, lantas keuntungan atau sisa uang yang sudah di manajemen itu akan digunakan apa oleh adik-adik semua? Mbak, Kalau saya sih orangnya nggak terlalu suka belanja ya Pak. Maksudnya kayak seneng belanja baju-baju gitu enggak. Jadi kalau saya tuh paling ke makan sih Pak. Jadi paling nanti saya suka jajan makan gitu. Kalau enggak ya nanti uangnya tetap disimpan terus buat nanti, namanya juga hidup ya Pak. Iya, betul. Suatu saat pasti akan membutuhkan uang itu kan, siapa tahu butuh uang itu mendadak buat apa, kayak semisal pengen ini apa pengen apa kan nggak tahu kan. Nah jadi disimpan aja dulu gitu Pak. Kalau untuk Mbak Dun? Kalau saya Pak, misalnya uangnya sisa, saya biasa tabung Pak buat beli besok, bulan depan. Kan karena saya jatah tuh Pak, jadi saya tuh biasa saya tabung. Biar nanti bulan depan double tuh Pak, kayak gitu. Ternyata udah punya pandangannya masing-masing juga. Pandangannya juga bagus-bagus. Boleh sekali. Nah, selanjutnya Bapak di sini akan membuat sebuah kelompok. Anggap saja di sini ada beberapa orang dan saya akan membuat kelompok buat
buat adik-adik semua. Nah, apakah adik-adik semua siap untuk melakukan sebuah diskusi berkelompok? Siap. Nah, untuk saya akan memberikan 2 kelompok, yang kelompoknya Mbak Mel, satu kelompoknya Mbak Nun. Nah, yang kelompoknya Mbak Mel akan saya berikan sebuah pertanyaan, akan saya sebutkan sekarang. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memanage uang dikala kita sedang banyak cobaan, misalnya cobaan di sini banyak sale di mall atau banyak diskon ya gitu. Nah, bagaimana cara memanage uang jika sedang banyak cobaan seperti itu? Nanti jangan didiskusikan dulu, nanti Bapak akan saya mulai. Kan saya pertanyaan buat kelompoknya Mbak Indul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk membuat sebuah program atau rencana dalam penghematan uang di bulan ini. Paham nggak Mbak? Paham. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi di kelompoknya. Mari silakan. Ya, sudah. Perwakilan ketua kelompoknya dari Mbak Mel, silahkan menjawab. Tadi kan pertanyaannya gimana caranya memanage uang Kalau banyak ketika sedang banyak sale ya Pak. ya. Nah biasanya tuh kan pas mau tahun baru Desember akhir itu kan banyak banget sale kan. Nah nanti kalau itu cara mengatasinya Pak, sering tuh Pak kayak gitu terjadi tuh. Kalau menurut saya ya tetap Pak, karena saya udah punya prinsip ya Pak. Ketika saya belanja itu pasti, ketika saya mau belanja itu pasti mau belanja yang butuh, yang penting. Jadi kalau semisal pun itu sale tapi nggak penting buat saya, maksudnya ini saya nggak butuh tuh tas, kan udah punya tas kan, jadi ya udah nggak bakal saya beli tas itu Pak gitu. Jadi iya meskipun itu sale loh Pak, ya namanya orang kan berbeda-beda ya Pak, ini khusus untuk saya nih kayak gitu. Nah jadi menurut saya tuh ya udah pokoknya itu tuh berpedoman dengan diri sendiri, berprinsip. Kalau semisal pengen, emang dari dulu kayak gitu sih Pak saya, jadi pokoknya tuh membeli barang atau membeli sesuatu itu yang penting dan dibutuhkan. Jadi kalau meskipun harganya itu murah tapi kita nggak butuh, ya udah nggak bakal beli gitu loh Pak. Nah itu sih Pak. Kita beri aplaus buat jawaban Mbak Mel. Kasih. Selanjutnya dari kelompoknya Mbak Nur. Bapak bisa diulangi nggak pertanyaannya? Jadi ya, bagaimana mengatur program rencana memanage uang di bulan selanjutnya? Jadi kalau menurut kelompok kami ya Pak, Ya. mengatur program di bulan selanjutnya tuh kayak gini Pak. Misalnya nih, bulan ini kan udah beli baju Pak. Nah bulan besok tuh beli yang penting, jangan beli baju lagi Pak. Nah terus habis itu, iya nggak Pak? Iya betul. Terus habis itu misalnya nih Pak, terus kan kalau saya kan sebulanan toh, jadi saya misalnya beli alat tulis itu tuh, kalau alat tulis tuh udah misalnya bulan ini udah dibeli nih Pak, harus dibeli, jangan sampai beli yang lain kayak gitu Pak. Kalau dari kelompok kami kayak gitu. Beri ucapan aplaus pada kelompoknya. Good. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang manajemen keuangan ini. Jadi manfaat manajemen keuangan di dalam kehidupan kita sehari-hari ini sangatlah penting ya dari semua. Karena yang pertama gitu, kita bisa lebih hemat, karena orang yang boros itu sangat lebih bisa dibilang kufur nikmat kalau orang yang boros itu. Tapi kalau orang yang bisa memanajemen uang, berarti dia itu mengerti apa artinya bersyukur gitu. Sedikit apapun yang didapat pasti dia akan bersyukur karena bisa mengoptimalkan uang tersebut dapat digunakan
semaksimal mungkin seperti itu. Jadi manajemen uang ini itu sangat dibutuhkan setiap orang, dibutuhkan setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sebenarnya nggak ada orang di dunia ini yang namanya kekurangan. Yang ada itu hanyalah bersyukur dan tidak bersyukur. Dia walaupun dia penghasilannya banyak, dia bisa selalu merasa kurang apabila dia tidak pernah bersyukur. Dan dia yang penghasilannya sedikit akan selalu merasa cukup apabila dia selalu bersyukur. Paham kan adik-adik semua? Nah, sekarang kan Bapak mengerti nih, di lingkup sekarang yang kita omongkan ini adalah tentang materi tentang manajemen keuangan. Nah, otomatis adik-adik semua pasti pernah melakukan atau melakukan keteledoran tentang uang, misalnya pernah boros, pernah apa, pasti pernah kan adik-adik semua? Pernah. Apakah adik itu merasa seperti menyesal kayak gitu, setelah menghambur-hamburkan uang buat foya-foya, buat apa gitu? Pernah, pasti menyesal kan adik semua? Menyesal. Nah, karena dengan kita tidak bisa memanage uang, itu nanti tuh hidup kita jadi amburadul. Berfoya-foya itu lebih ke hal yang bisa dianggap ke hal yang negatif kebanyakan. Survei membuktikan orang yang berfoya-foya itu berfoya-foya ke hal yang negatif, misalnya buat mabuk, merokok, atau apalah jajan yang nggak penting nanti dibagi-bagiin atau apalah. Semuanya nggak, kalau tanpa manajemen keuangan kita semua tuh bisa dibilang ntar manusia yang nikmat seperti itu ada di sini. Jadi Bapak akan menanyakan bagaimana langkah kedepannya adik-adik semua agar adik bisa memanage uang lebih baik lagi. Apakah adik sudah memiliki langkah kedepannya agar bisa berubah jadi lebih baik lagi? Ada, apakah ada? Saya Pak. Ada. Iya. Ada. Ya saya yakin pasti adik-adik semua tuh memiliki rasa ingin berubah lah. Iya. Memiliki rasa. Setiap hari pasti berubah. memiliki rasa ingin menjadi lebih baik dari kemarin, Pak. Setiap hari pasti juga merasakan boros juga kan? Pasti, iya, pasti itu Pak. Pasti. Nah, bagaimana langkah kedepannya agar adik nggak seperti nggak boros gitu lagi? Kita akan tabung atau di apa gitu? Ya mungkin lebih kalau sekarang kan udah zamannya ATM ya Pak. Udah setelah tunai. iya, nah mungkin bisa ditabung untuk kedepannya, bisa ditabung. Jadi kan nanti kalau semisal ingin membeli sesuatu kan bisa besok aja kalau yang penting-penting gitu Pak. Lanjutnya? Sama. Ya. Nampaknya adik-adik semua di sini tuh udah